Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yon Sukmajaya, dari Prodi Akuntansi Syariah NPM 17040200. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu tentang lintas budaya. Di sini saya memilih negara Jepang. Hari libur apa yang dirayakan dalam 2 bulan ini di negara Jepang, yaitu pertama ada hari libur tanggal 3 November, Hari Budaya. Hari Budaya dirayakan setiap tahun pada tanggal 3 November. Hari libur ini bertujuan untuk mencintai kebebasan dan kedamaian dengan cara memajukan budaya pada hari sebelum sehingga sesudah Hari Budaya, Badan Usaha Budaya menyelenggarakan festival seni di negara Jepang tersebut. Dan yang kedua, Hari Pekerja tanggal 23 November di bulan ini. Hari Pekerja merupakan hari libur untuk menghormati para pekerja dan hasil produksi. Hari tersebut dirayakan di musim gugur. Tempat melihat memuji akan menjadi sangat ramai. Dan di Desember tanggal 28 sampai Januari ada hari libur nasional di akhir tahun dan tahun baru mulai tanggal 28 Desember hingga 4 Januari. Kawasan pembelanjaan dan fasilitas transportasi di seluruh Jepang akan sangat ramai. Dan yang kedua, bagaimana keadaan cuacanya di negara tersebut? Keadaan cuaca di bulan November dan Desember yaitu peralihan dari musim gugur ke musim dingin. Suhu mulai turun ke angka 10 derajat Celcius dan udara menjadi sedikit kering. Gunakan pakaian yang sangat hangat di sana saat di bulan November dan Desember. Yang ketiga, peristiwa apa yang akan terjadi dalam berita di Jepang? Di Jepang itu yaitu adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Peristiwa yang akan terjadi dalam berita yaitu berkaitan dengan negara Jepang, kayak perekonomian, berita mengenai bencana, dan informasi pemerintahan yang lainnya yang akan disiarkan di beritanya. Yang keempat, apa kunci utama etika bisnis yang harus diketahui di negara Jepang? Pada dasarnya etika bisnis di Jepang tidak begitu berbeda dengan etika bisnis lainnya di negara lainnya. Prinsipnya etika merupakan hal yang berkaitan pada nilai kesopanan serta kehati-hatian, dan begitu juga dengan etika Jepang. Hanya saja Jepang juga memiliki sikap tertentu dalam etika bisnisnya. Contohnya bertukar kartu nama. Nah, yang kelima, hadiah jenis apa yang sebaiknya Anda berikan kepada tuan rumah? Kebanyakan orang Jepang merasa harus membeli hadiah kecil untuk semua orang yang berpergian dan berkunjung ke rumah yang akan dituju. Biasanya omiyage adalah kue. Itu adalah oleh-oleh yang akan diberikan kepada tuan rumah agar itu tradisi orang-orang Jepang di sana. Jadi intinya orang-orang Jepang itu jika berkunjung ke suatu rumah yang akan dituju membawa kue khas Jepang, yaitu yang bernama omiyage, bisa disebut gitu. Dan yang keenam, tempat wisata apa yang sebaiknya dikunjungi di negara Jepang? Ada beberapa tempat wisata yang biasa dikunjungi di Jepang, contohnya kayak Golden Pavilion. Tempat ini yaitu tempat wisata di Jepang yang merupakan kuil Buddha yang sangat populer. Tempat wisata di Jepang ini juga dikenal dengan nama Kinkakuji dan Rokuonji. Sebelum kuil ini merupakan tempat beristirahat Ashikaga Yoshimatsu setelah masa pensiunnya. Namun saat ini kuil sudah dijadikan tempat wisata.
yang sangat banyak menarik wisatawan asing ke negara Jepang. Dan yang ketujuh, hal apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan di Jepang. Yang sebaiknya dilakukan di negara Jepang yaitu sama aja seperti di negara-negara lainnya pada umumnya. Harus bersopan dan harus memperhatikan tata krama kepada warga setempat. Yang tidak boleh dilakukan di negara Jepang yaitu ada: satu, awasebasi, yaitu dilarang keras karena kepercayaan akan membawa kesialan, atau memberi kepada orang lain dari satu pasang sumpit makanan ke sumpit lainnya. Yang kedua, memetik bunga sakura, itu dilarang keras di negara Jepang. Yang ketiga, memberi uang tips kepada restoran. Keempat, tidak membungkuk jika bertemu orang. Yang kelima, mengotori onsen atau tempat pemandian di negara Jepang. Yang keenam, berbicara keras dan menggunakan handphone di kereta. Dan yang ketujuh, membuang sampah sembarangan. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.